Devosi Keluaran 39, kalau kita membaca ayat-ayat dari pasal 39 ini, berkatnya apa yang kita dapatkan? Ya, seperti ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Tuhan merancangkan tempat pertemuan. Ya, Israel dalam perjalanan, jadi tempat ibadahnya adalah berupa kemah. Dan ini menjadi satu progres ya, di mana Tuhan telah menentukan umat pilihannya sejak Adam. Adam itu tempat pertemuannya adalah Taman Eden. Ya, Taman Eden itu bukan di surga, tapi Taman Eden itu ada di bumi. Kalau ajaran di luar itu kan Taman Eden itu surga. Ya, bukan Taman Eden, bilangnya apa ya, Firdaus. Ya, pokoknya taman itu ada di surga. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, diusir ke bumi. Ya, kita nggak punya kepercayaan seperti itu ya. Tapi Taman Edennya adalah taman hadirat Allah. Taman itu di mana? Ya, menurut penafsir ada di sekitar Irak, Mesopotamia. Tapi sesungguhnya saya juga meyakini bahwa Taman Eden itu bumi itu sendiri ya. Bumi itu sendiri adalah Taman Eden. Tapi manusia telah jatuh dalam dosa, dan Taman Eden yang merupakan tabernakel mula-mula ya. Kalau dibilang gereja mula-mula itu ya Taman Eden, di mana Tuhan hadir ya. Itu manusia diusir dari taman Allah. Artinya hadirat Allah hilang atas manusia yang sudah memberontak kepada Tuhan. Ya, tetap manusia berada di bumi, tapi taman hadirat Allah itu telah tidak ada. Nah, kemudian progres Allah memilih bangsa Israel sebelum mereka menempati tempat yang dijanjikan mereka untuk berbakti kepada Tuhan. Tuhan meminta yang namanya kemah pertemuan atau tabernakel. Nah, tema pertemuan ini secara detail ya diatur oleh Tuhan. Sampai pembacaan firman Tuhan hari ini, bagaimana Tuhan memerintahkan Israel untuk membuat baju imamnya ya, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi ya, tutupnya juga ada dari macam-macam ya, dari apa tadi, kain lumba-lumba, dan juga banyak perkakas-perkakas yang bersalutkan emas murni. Kalau kita membayangkan, wah luar biasa ya, baju imam aja sedemikian mewah gitu ya. Ya, kalau kita melihat seperti ini juga dikatakan berkali-kali bahwa di dalam pasal 39 ini ada perkataan atau frase yang memberikan penjelasan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi semua aturan-aturan, baik pembuatan kemah tabernakel, demikian juga pembuatan tabut perjanjian, sampai ke baju imamnya, itu secara detail Tuhan yang memerintahkan kepada Musa. Sampai orang yang jahit juga itu diurapi Tuhan secara khusus dengan segala keahliannya untuk bisa mempersiapkan baju imam. Ya. Sedemikian detail Tuhan mengatur, karena memang Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Maka kesempurnaan itu Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan umat pilihannya, sehingga sampai pembuatan semuanya itu diatur. Nah, di sini yang suka jahit siapa? Mbak Yuli ya. Mbak Yuli, kalau kita perhatikan berdasarkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, kita ikuti aja begitu detail ya. Bagaimana baju efod untuk imam, yakni Imam Harun itu dipersiapkan Tuhan. Ya, Tuhan ingin supaya umatnya tidak main-main ya. Karena dia sempurna, dia ingin begitu detail mempersiapkan segala sesuatu, termasuk imam yang akan memimpin ibadah. Ya, tugas imam adalah memimpin ibadah supaya umatnya boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan imam ini diurapi oleh Tuhan. Ya, dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh yang diurapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus ya
ada imam, ada nabi, ada juga raja. Ketika Israel sudah masuk ke tanah perjanjian, mereka minta raja. Nah, raja itu yang diurapi. Tapi juga ada orang-orang tertentu yang memang diurapi Tuhan untuk melakukan tugas sesuai apa yang diperintahkan Tuhan, termasuk orang yang membuat tabernakel, orang yang membuat tabut perjanjian, ya, para ahli-ahli emas dan lain sebagainya, termasuk pembuat baju efod, ya. Itu sudah diurapi Tuhan secara khusus dengan segala keahlian mereka untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Nah, kita belajar dari bangsa Israel sedemikian, boleh dikata kalau bahasa kita jelimetnya ya, itu diatur, tetapi kita mau belajar bagaimana Israel melakukan semuanya itu. Dalam ayat yang ke-42 dikatakan firman Tuhan, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikian mereka melakukan, lalu Musa memberkati mereka. Jadi Israel melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kalau dia sedemikian detail, tepat, merancang segala sesuatu, ya, dia arsitek yang luar biasa ya, Tuhan itu. Dia membuat segala sesuatunya indah. Maka ketika Israel pun melakukan tepat seperti yang Tuhan selalu tepat, ya, Tuhan yang sempurna dalam melakukan dan merencanakan sesuatu, demikian juga umatnya melakukan dengan semangat kesempurnaan, maka Tuhan itu melihat, Tuhan itu memberkati. Ya, jadi tugas kita sebagai umat Tuhan, perjanjian kita dengan umat Tuhan adalah Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya sebenarnya. Ya, kehidupan itu adalah berkat yang utama. Dan Tuhan sudah berikan itu. Maka kita sebagai umatnya, tugasnya adalah melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita semua. Demikian juga umat Allah yang baru ya, yang penuh dengan zaman anugerah. Coba kita membayangkan kalau Bapak Ibu Saudara harus menyiapkan saya dengan baju efod seperti yang disiapkan dalam Keluaran pasal 39. Ngumpul ke emasnya, ayo buka cincinnya gitu ya. Semua terus dituang ya. Ya seperti itu ya. Memang pendeta fungsinya adalah sebagai koordinator. Kalau dibilang koordinator, gembala untuk membawa umat bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertumbuh bersama, baik pendetanya sendiri maupun juga jemaatnya. Nah, bedanya dengan perjanjian baru, setiap orang percaya dikatakan imamat rajani. Jadi kita itu fungsi keimamannya ada, sama seperti imam yang dikasih baju efod itu. Fungsi keimaman adalah kita membawa orang-orang supaya mereka bisa kenal Tuhan. Itu fungsi keimaman. Dan membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya. Demikian juga kita punya fungsi kenabian. Fungsi kenabian apa? Ketika Bapak Ibu Saudara menyampaikan firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab. Karena fungsi nabi adalah menyampaikan firman kepada umat, kepada manusia. Maka kalau kita menyampaikan firman atau memperkatakan apa yang dikatakan Tuhan, kita sedang dalam rangka fungsi kenabian. Kita juga punya fungsi kerasulan nih dalam perjanjian baru ya. Kenapa? Karena kita diurapi Roh Kudus untuk pergi dan menghasilkan buah. Kita diutus oleh Tuhan Yesus. Kalau hari Minggu kita kumpul, kita berbakti kepada Tuhan, di hari Minggu kita mendapatkan doa berkat, itu juga sebagai doa pengutusan. Supaya kita diutus untuk jadi berkat bagi dunia, dan pengutusan itu sebagai fungsi kerasulan. Jadi kita ini komplit ya. Kita ini komplit. Maka kita tidak lagi menjalankan fungsi seperti keimaman di dalam tabernakel maupun bait Allah. Karena kita punya imam besar. Siapa? Tuhan Yesus. Dialah imam kita. Sekaligus dia juga adalah korbannya. Maka Tuhan Yesus, 3 yang diurapi di dalam perjanjian lama itu ada pada Yesus.
Dia nabi, dia imam, dia raja. Sekaligus dia korbannya, gitu ya. Komplit Tuhan Yesus. Maka kita bersyukur oleh karena Tuhan Yesus dialah perjanjian baru yang mengikat perjanjian itu kepada gerejanya. Nah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti bangsa Israel, prinsipnya sama. Apa prinsipnya? Mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memerintahkan sesuatu kepada Tuhan, pada kita, mari kita melihat itu sebagai berkat. Maka kita melaksanakannya dengan baik. Dan percayalah, seperti di akhir perikop tadi ya, maka Tuhan memberkati mereka melalui Musa. Ya, Tuhan memberkati mereka yang taat. Berkat selalu menyertai mereka yang taat. Jangan kita berharap berkat tapi kita tidak mau taat. Ya kan? Nah, manusia pengennya gitu ya. Selalu doa itu diidentikan dengan minta, gitu kan? Kalau mau apa-apa minta sama Tuhan, kita punya fasilitas. Tapi pertanyaan, kamu udah taat belum? Gitu ya. Kamu udah rajin belum? Ya memang rajin itu, taat itu bukan supaya kita mendapatkan berkat utamanya ya. Rajin, taat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, karena itu memang porsinya kita umat perjanjian. Ya kan? Kita dikhususkan untuk itu, seharusnya kita sadar akan hal itu. Dan kalau itu dilakukan, maka yang lainnya akan menyertai. Tuhan Yesus sendiri mengatakan ya dalam khotbah di bukit, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Yohanes 15 ayat yang 7. Ya, jika kamu meminta pada Tuhan, ya firman Tuhan ada dalam diri kita, minta apa saja. Minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Katakan yang kamu kehendaki loh ya, kata firman Tuhan. Tapi kan ada jikalau aku di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah itu. Jadi firman yang ada di dalam kita itu, kalau dalam bahasa tekniknya mengkalibrasi. Mengkalibrasi itu mensinkronkan, disesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Itu kalau firmannya ada dalam diri kita. Maka kalau sudah sinkron, apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Jadi ketaatan mendahului, berkat menyertai. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, prinsipnya sama. Umat Allah yang lama dan yang baru sama. Yakni kita mau melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka berkat itu akan menyertai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.